mengaku tidak bisa menilai Indra Syafri setelah terpilih sebagai pelatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 Kamboja. Kabar baik datang dari bek tengah yang memiliki darah Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dari Wolverhampton Wanderers. Pada kontrak barunya, Justin Hubner akan tetap memperkuat Wolverhampton Wanderers sampai musim panas 2025. Hal ini tentu bagus bagi karir Justin Hubner. Sejauh ini Justin Hubner menjadi andalan di Wolves U21. Bukan tidak mungkin pemain keturunan Belanda ini bisa menembus skuad utama Wolves pada masa mendatang. Manajer Akademi Wolverhampton Wanderers, John Hunter Barrett pun senang dengan kesepakatan perpanjangan kontrak ini. John Hunter Barrett pun memberikan pujian untuk Justin Hubner yang merasa pemain kelahiran Den Bosch, Belanda ini sebagai bek yang solid. Hunter Barrett juga menyebut Justin Hubner punya modal lain yang sangat bagus, yakni kemampuan yang baik dalam duel udara. John Hunter Barrett pun memuji aspek lain yang dimiliki Justin Hubner, kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan cara bermain sepak bola di Inggris membuatnya terkesan. John Hunter Barrett pun memiliki rencana menarik untuk Justin Hubner. Ia berharap pemain berusia 19 tahun itu mulai bisa menembus tim senior Wolves. Namun jika hal tersebut tidak terwujud, opsi peminjaman ke klub lain akan dilakukan Wolves. Hal itu dilakukan demi menit bermain yang cukup bagi Hubner. Justin Hubner sudah bergabung dengan Akademi Wolverhampton Wanderers sejak usia belia. Ia datang ke tim tersebut pada awal 2020 atau ketika usianya masih 16 tahun. Perlahan, Justin Hubner bisa mendaki satu persatu tim kelompok umur Wolves. Hingga belakangan ia menjadi salah satu andalan di Wolves U21. Selama membela Wolves U21, Justin Hubner sudah berlaga sebanyak 22 kali. Menariknya, ia hanya mendapatkan 5 kartu kuning dari 22 laga itu. Lebih lanjut, pemain keturunan Indonesia di Liga Qatar, satu klub dengan pesepak bola yang pernah memenangkan trofi Piala Dunia dan Liga Champions hingga ex-personel Inter Milan. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan mengundang 4 pemain keturunan Indonesia yang merumput di Liga Qatar. Mereka adalah Fahri Agri, Andri Syaputra, Huwailid Mustafa, dan Ali Syahrian Tampo. Untuk Fahri Agri mentas bersama klub kasta kedua Liga Qatar, Muaitar SC. Kesempatan mentas di kasta tertinggi Liga Qatar membuat Andri Syaputra, Huwailid Mustafa, dan Ali Syahrian Tampo berkesempatan bermain bersama sederet pesepak bola top. Sementara itu, Huwailid Mustafa, pesepak bola berpaspor Qatar berusia 22 tahun ini, satu tim dengan Javi Martinez. Pemain yang satu ini pernah membantu timnas Spanyol juara Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Di level klub, Javi Martinez juga berkibar. Qatar SC untuk sementara duduk di posisi 3 Liga Qatar 2022-2023. Sementara itu, rekan setim Andri Syaputra dan Ali Syahrian Tampo di Al Gharafa SC juga tidak kalah mentereng. Mereka satu tim dengan Yashin Bahimi, ex-FC Porto, dan Isaac Belfodil, ex-Inter Milan. Sintayong sendiri tidak bisa menangani timnas Indonesia U23 seperti di SEA Games 2021 atau 2022 karena akan sibuk dengan timnas Indonesia U20. Pasalnya waktu pelaksanaan SEA Games 2023 mepet dengan Piala Dunia U20 2023. Shin tak bisa menilai Indra sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Selama 3 tahun terakhir, Indra tak melatih klub maupun kategori usia timnas karena dipilih sebagai Direktur Teknik PSSI. Saya tidak bisa berikan jawaban 100%. Saya cuma bekerja secara lama dengan Coach Indra.
Seharusnya tidak ada masalah, komunikasi baik sampai sekarang, kata Shin Tae-yong. Mengenai penunjukan sebagai pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri belum memberi respon. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat, yang biasanya hadir dalam pemusatan latihan timnas Indonesia pun tidak hadir di lapangan A Senayan, Jakarta pada Jumat 3 Februari. Tidak diketahui apa sebab Indra tidak mendampingi tim. Adapun pemusatan latihan Indonesia U20 merupakan bagian persiapan tampil di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Kejuaraan ini akan berlangsung pada 1-18 Maret 2023 atau kurang dari 1 bulan lagi. Sebenarnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tidak masalah dengan penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Toh sejauh ini komunikasi keduanya baik-baik saja. Saya tidak bisa berikan jawaban 100%. Saya sudah bekerja lama dengan Coach Indra. Seharusnya tidak ada masalah. Komunikasi juga baik sampai sekarang, kata Shin saat ditemui di lapangan A Gelora Bung Karno atau GBK pada Jumat 3 Februari 2023. Menyoal pembagian pemain antara SEA Games dan Piala Dunia U20, pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan tidak ada masalah. Semua fokus pada prioritas masing-masing. Lebih lanjut, keputusan PSSI menunjuk Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2023 juga menjadi sorotan. Media Vietnam menyindirnya. PSSI resmi menunjuk Indra Syafri memimpin timnas Indonesia untuk berlaga di SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja 5-17 Mei 2023 mendatang. Keputusan itu diambil guna berbagi tugas dengan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diminta fokus memimpin timnas Indonesia U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Ajang itu akan digelar di Indonesia 3 hari selepas SEA Games 2023. Keputusan PSSI menunjuk Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2023 menjadi sorotan. Media Vietnam, Tan Dien, menyindirnya. Mereka menulis headline, sosok yang kalah dari Park Hang-seo kembali memimpin Indonesia U23 di SEA Games ke-32. Tulis pemberitaannya. Ya, Indra Syafri memang pernah dikalahkan Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam, di SEA Games 2019. Ketika itu, Egy Maulana Fikri DKK kalah 0-3 di final, sehingga harus puas meraih medali perak.